Performa Megawati Hangestri Pertiwi yang semakin ganas pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 diapresiasi timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dengan mendatangkan kerabat terdekatnya. Tim berjulukan Red Force itu, mengundang tantenya Megawati untuk datang ke negeri Ginseng, pada tanggal 3 hingga 10 April mendatang. Pada tanggal tersebut diperkirakan akan berlangsung babak playoff, hingga grand final Liga Voli Korea Divisi Putri. Playoff semifinal dijadwalkan mulai 23 Maret, babak playoff pada 25 sampai 29 Maret, dan grand final pada 31 Maret sampai 8 April mendatang. Tantenya Megawati memastikan undangan Red Sparks, melalui unggahan di Instagram story pribadinya. Kepada Ayuningtia Saptarini, atas nama klub voli Jungkwanjang Red Sparks, saya menulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, tulis Red Sparks dalam undangannya tersebut. Kami mengundang Anda ke rumah klub kami, mulai tanggal 3 sampai 10 April, sehubungan dengan undangan keluarga Megawati Pertiwi yang bermain untuk Red Sparks musim ini. Selama kunjungan Anda, Red Sparks akan melaju ke babak playoff KOVO, dan kami yakin kunjungan Anda juga akan meningkatkan performa pemain. Red Sparks akan menyediakan tiket pesawat, ekonomi, pulang pergi, tiket pertandingan, dan akomodasi selama Anda tinggal di Korea. Kami menantikan kedatangan Anda di Korea. Hai, terima kasih sudah memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Mr. Kim Jun Ha. Sampai jumpa, ucap tantenya Megawati menjawab undangan tersebut. Ini bukan pertama kalinya keluarga oposit 26 tahun itu diundang oleh tim. Musim lalu, tantenya Megawati juga hadir saat putaran ke-6 bersama ibunda dari tandem Megawati saat itu, Giovanna Milana. Playoff Liga Voli Korea diikuti 3 atau 4 tim saja, yakni peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat di klasemen akhir fase reguler. Tim peringkat keempat hanya bisa mengikuti playoff, apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang, dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak bisa dipenuhi, tim peringkat keempat tidak bisa maju ke playoff. Playoff Liga Voli Korea terdiri dari 3 tahap, berdasarkan hasil akhir klasemen, yakni peringkat keempat menghadapi peringkat ketiga. Selanjutnya pemenang tahap pertama menghadapi tim peringkat kedua. Pada babak final playoff ada laga tim peringkat pertama melawan pemenang laga tahap kedua. Jika tak ada tim peringkat keempat, playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga, melawan tim peringkat kedua. Pada babak playoff, jumlah pertandingan yang dilakoni tidak sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, akan ada pertandingan antara tim tersebut, dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Musim lalu, tidak ada tim di peringkat keempat, sehingga Red Sparks langsung menghadapi tim peringkat kedua, Pink Speeders. Dengan format best of 3, atau masing-masing tim diharuskan membukukan kemenangan sebanyak 2 kali. Pink Speeders selalu melaju ke babak final playoff, dan bertemu Hillstead, dengan menggunakan format best of 5. Hillstead akhirnya keluar sebagai juara. Babak playoff untuk menentukan juara, sudah berlangsung sejak Liga Voli Korea pertama kali digelar pada tahun 2005. Red Sparks tengah berupaya meraih peringkat kedua demi langsung lolos ke babak final playoff. Pada gelaran Liga Voli Korea 2024-2025, Megawati Hangestri memiliki peluang besar untuk bisa memecahkan rekornya, dengan Red Sparks di V-League musim lalu. Megawati Hangestri sendiri telah mengukir sederet prestasi, dan memecahkan rekor dengan Red Sparks musim ini. Berawal saat Megawati Hangestri mengukir sejarah, sebagai pemain kuota Asia pertama yang berhasil menorehkan 1000 poin di Liga Voli Korea tahun 2024-2025. Pemain berjuluk Megatron itu pun kemudian mendapatkan titel MVP secara berturut-turut, di putaran ketiga dan keempat V-League musim ini. Tak hanya secara individu, Mega pun berhasil membawa Red Sparks memecahkan rekor tim, yang sudah tertahan selama 15 tahun lamanya. Pada musim ini, Red Sparks berhasil melampaui catatan kemenangan beruntun terpanjang mereka, yang terjadi pada musim tahun 2008-2009 silam. Torehan 13 kemenangan beruntun yang mereka ukir musim ini, sudah melampaui catatan terbaik mereka di tahun 2008-2009 dengan 8 kemenangan. Tak berhenti di situ, Megawati Hangestri pun berpeluang besar kembali memecahkan rekor di Liga Voli Korea musim ini. Rekor yang dimaksud berkaitan dengan perolehan poin Megawati Hangestri di V-League musim lalu.
Menjadi senjata utama Red Sparks di musim ini, Megawati Hangestri berpeluang besar melampaui perolehan poinnya bersama Red Sparks musim lalu. Pada gelaran V-League musim lalu, Megatron mengakhiri musim sebagai top skor untuk Red Sparks dengan torehan 736 poin. Kini, Megawati Hangestri hanya terpaut 96 poin dari torehannya dengan Red Sparks musim lalu. Hingga putaran kelima, pevoli asal Jember itu saat ini sudah mengoleksi 640 poin untuk Red Sparks. Dari 26 pertandingan musim ini, Megawati Hangestri rata-rata mencetak 24,6 poin di setiap pertandingan bersama Red Sparks. Catatan itulah yang membuat Megawati Hangestri memiliki peluang besar untuk melampaui perolehan poinnya musim lalu. Mengingat saat ini Liga Voli Korea 2024-2025 baru memasuki putaran kelima, dan Red Sparks masih menyisakan 10 pertandingan musim ini. Suwon Hyundai Hillstead makin tak kondusif, setelah adanya keretakan internal yang membuat suasana tim makin runyam, di sisa akhir musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Semenjak kandas di tangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, laju Hyundai Hillstead di putaran 5 Liga Voli Korea belum kembali ke jalur positif. Bukannya bangkit, tim juara bertahan tersebut sekarang malah makin terjerembab karena kalah lagi, teranyar dari Gimcheon Korea Expressway Highpass, pada Selasa, 11 Februari 2025, kemarin. Hyundai Hillstead juga diterpa masalah dari cederanya pemain-pemain penting, hingga isu keretakan internal tim muncul ke permukaan. Pertama, middle blocker andalan Yang Hyojin sudah absen beberapa laga, di beberapa laga putaran 5 karena cedera punggung. Yang Hyojin pun belum pulih benar, saat tampil dalam laga Hyundai Hillstead kontra Gimcheon Korea Expressway Highpass di mana dia mencetak 3 poin. Di saat lini pertahanan mereka melemah, outside hitter asing andalan, Wipawe Srithong, juga malah kena musibah serius. Wipawe Srithong mengalami cedera ACL ketika Hyundai Hillstead dibekuk rival terdekat, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, beberapa hari lalu. Cedera pevoli asal Thailand itu cukup serius, sehingga dia diperkirakan tidak akan bisa kembali di sisa musim reguler, dan bahkan sampai kompetisi musim semi alias fase kejuaraan. Kehilangan Srithong jelas menjadi pukulan telak bagi Hillstead, karena dia merupakan outside hitter yang cukup lincah, memiliki pertahanan baik dan spike tajam. Sejauh ini, kehadiran ex-rekan setim Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Thailand itu, menjadi penyeimbang bagi sang oposit, Laetitia Moma Basoko. Pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyong pun merasa tidak bisa menemukan pengganti Srithong dalam waktu dekat. Sepertinya tidak ada pemain, kuota Asia, yang bisa menggantikannya, kata Kang Sung Hyong. GS Chalters juga punya masalah di posisi kiri, jadi mereka pasti sudah coba mencari outside hitter Asia, tetapi fakta bahwa mereka malah melirik middle blocker berarti tidak ada pemain di sana. Kami juga sedang mencari, tetapi saya rasa itu akan sulit, tandasnya. Kedua, pada saat kekuatan tim sedang rapuh, Hyundai Hillstead justru ketambahan masalah dari keretakan internal tim. Moma Basoko yang terus-terusan jadi penghasil poin Hillstead, mulai gerah dengan permainan tim yang tak sesuai dengan harapannya. Reaksi kesal ditunjukkannya setiap kali permainan tim tidak berjalan sesuai keinginannya. Emosi pemain asal Kamerun tersebut pun meluap di tengah pertandingan, dengan membanting bola pada set kedua. Sebagai informasi, sebelumnya kritik diterima Moma dari Kang Sung Hyong sendiri, di mana sang pelatih memintanya untuk menunjukkan lebih banyak kesungguhan di lapangan. Moma juga terlihat kesal karena pola permainan yang dijanjikan tak kunjung terlaksana sejak paruh pertandingan, ungkap Kang. Saya cukup frustrasi karena jumlah pemain yang terbatas, tetapi saya tidak bisa menyerah dalam situasi ini. Saya akan mencoba berbicara dengan Moma, pungkasnya.